Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita masuk pertemuan 10 untuk materi masih melanjutkan materi minggu kemarin ya mengenai instalasi Linux atau distro. Hari ini kita bahas materinya distro 2 atau instalasi Linux 2. Baiklah, saya langsung ke materi saja ya untuk mempersingkat waktunya. Kemarin sudah saya bahas mengenai distro satu dan hari ini adalah sebagai lanjutan materi minggu kemarin yaitu mengenai distro 2 atau instalasi Linux lanjutan ya. Aplikasi Linux minggu kemarin sudah saya bahas, di mana ada empat ya, ada empat tipe di sini untuk aplikasi Linux. Di sini ada apa namanya? Ada program database. Ini ya, ini ada program database. Di sini nanti ada kode base, kemudian yang termasuk program database di sini nanti ada kode base, kemudian DBMS, kemudian Informix, Lips, Postgres ya, SQL, kemudian MySQL. Kemudian yang kedua ada program Business Start Office. Nah, di sini yang termasuk di dalamnya ada Square, kemudian ada Office, kemudian ada Spreadsheet, kemudian ada AbiWord, kemudian ada Word Perfect 8, kemudian ada Text. Kemudian yang ketiga, jenis aplikasi yang ketiga ada aplikasi Graphics Blender. Di sini ada games, kemudian ada Mi 10, ada Mega Hedron, kemudian ada OCR Shop, kemudian ada Postsoft, kemudian ada ScanShift, ada Sketch, Vericat. Kemudian yang jenis yang keempat ada aplikasi jaringan Sain. Di sini ada Nmap, ada MRTG, ada Tripwire, ada SS, kemudian ada Visual Root, ada Squid. Nah, ini ya jenis aplikasi-aplikasi Linux. Kemudian mengenal Open Office ya, kemarin juga sudah saya bahas ya. Nah, ini saya review kembali sedikit. Oke, Open Office di sini merupakan apa kemarin proyek open source. Nah, kemarin proyek open source berarti yang free ya. Kalau closed source berarti kemarin yang berbayar. Jadi merupakan proyek open source dari Sun Microsystem yang telah merilis paket Star Office yang cukup populer. Kemudian apalagi nih mengenai Open Office? Oke, poin kedua di sini komponen Open Office meliputi aplikasi desktop. Di sini ada desktop, kemudian ada Word, Word processing, kemudian ada spreadsheet, kemudian ada presentation ya, kemudian ada drawing, kemudian ada data charting, kemudian ada formula editing, kemudian ada fasilitas file conversion. Nah, ini termasuk untuk format Microsoft Office. Kemudian yang ketiga ada optimasi pada Open Office yang lebih powerful dibandingkan dengan produk Microsoft. Nah, ini mengenai Open Office. Nah, di sini ada perbandingan antara komponen Microsoft Office dengan Open Office. Apa itu perbandingannya? Nah, di sini yang pertama ya, ada Open Office, kemudian ada Microsoft Office. Yang termasuk Open Office, di sini ada Open Office Call, kemudian kalkulator ya, kemudian Open Office Draw,
Kemudian ada OpenOffice HTML Editor, Impress, Math, Writer ya. Nah, kalau Microsoft Office di sini ada Excel, ini kalian sudah familiar banget ya. Ada Paint, Paint Bucket ya. Kemudian ada Front Page, kemudian ada apa namanya? PowerPoint, kemudian ada Microsoft Word. Nah, ini mengenal Open Office. Nah, sekarang adalah Slack Creator. My Slack Creator. Apa ini? Slack Creator di sini adalah merupakan tools yang digunakan untuk remastering ya, operation system khususnya di Linux yang bersifat gratisan atau open source. Ini ya Slack Creator. Jadi sifatnya free atau gratisan. Nah, selanjutnya adalah instalasi ya Slack Creator. Di sini untuk versinya adalah memakai versi yang 1.4.1. Nah, di sini nanti tampilannya seperti ini. Terus, nah selanjutnya My Select Creator ini nanti apa nama di compile ya. Jadi ini misalnya dari CD-ROM ya. Ini CD RW drivernya, kemudian ini adalah apa namanya select yang diambil kreatornya ya. Nah, karena telah memiliki ISO dari distro Slack 6 titik. Ini yang apa namanya? Yang kalian pilih terserah mau tipe berapa kan kemarin sudah sepakat ya di awal sudah saya jelaskan disesuaikan dengan kapasitas RAM penyimpanan laptop kalian masing-masing. Jadi saya nggak bisa nih menyuruh kalian misalnya pakai tipe yang 7 titik bla bla bla, 8 titik bla bla bla, atau 6 titik bla bla bla. Yang ini tetap disesuaikan dengan kondisi RAM laptop kalian. Nah, ini kebetulan yang dicontohkan adalah Slack yang tipe 6.1. Pada source, ya ini ya, pada source-nya nanti tipe pilih ISO-nya. Jadi pilih ISO default, terus kemudian pilih icon browse ya, terletak di mana ISO tersebut berada. Kemudian langsung klik next. Nah, penyimpanannya kemarin kalian ketika download di mana ya? Ini nanti langsung di browse, kemudian klik next. Di browse ya di sini ya. Nah, di sini. Nah, kebetulan kalau tipenya tipe ini yang kalian install kemarin ya sudah, tinggal di browse, kemudian nanti tampil seperti ini, kemudian klik next. Kemudian selanjutnya di sini nanti eh, pilih add modulernya ya, modulernya nih. Pilih add modulernya. Nah, ini modulernya nanti kalian pilih sesuai tipe yang kalian apa namanya install. Nah, kemarin ketika download ya apa namanya dilihat ya modulernya ada apa saja di situ, tipenya berapa, modulnya ada berapa. Nah, ini ya jika kemarin kalian download dan di situ ada, kemudian apa namanya langsung klik simpan. Kalian pilih klik simpan. Nah, jadi eh, ketika diklik moduler, nah di sini kan tampil nih. Nah, pilih sesuai yang eh, kalian install. Nah, kalau nggak ada berarti kan langsung di klik simpan saja.
Terus klik next. Sorry, klik next maksud saya ya. Di sini klik tambahkan, kemudian klik next. Nah, di sini juga selain kalian mau menambahkan modul tadi, juga bisa kalian hapus atau remove ya. Di sini ketika menambahkan tadi dipilih add modul, ketika mau menghapus di sini pilih remove modulnya. Nah, ini ya. Di sini nanti akan tampil. Nah, silahkan pilih mana nih modulnya yang mau dihapus, dipilih dulu. Kemudian di sini klik remove. Kalau sudah selesai, next ya. Jadi klik next. Nah, selanjutnya di sini untuk em, modulnya tadi, selanjutnya pilih modul boot option ya. Di sini tadi kan kita sudah lakukan langkah satu, dua, tiga. Nah, selanjutnya langkah ke keempat ini pilih moduli boot option, kemudian di sini pilih select my select creatornya, dipilih sini pilih Nagui ya. Kemudian nanti di sini browse jadi wallpaper Linux-nya. Kemudian dipilih juga select wallpapernya. Nah, di sini terserah, silahkan pilih. Kemudian selanjutnya tahap selanjutnya di sini kita merubah nih ya, script ya. Ini tadi sudah. Selanjutnya tahap kelima yaitu mengubah nama dari ISO yang telah kita buat ya, dan menentukan drive yang kita inginkan untuk meletakkan ISO tersebut. Jadi kita pilih penyimpanannya. Kemudian klik burning ISO. Kemudian setelah itu kita klik next. Ya, yang langkah pertama kita pilih dulu create, kan mau merubah ya, merubah eh, nama dari ISO dan menentukan drive-nya. Kita rubah, dan di sini kita browse ya. Kemudian kita klik create-nya. Kalau sudah ini ketemu, nanti kita klik create-nya. Terus kemudian kita klik burning. Kita klik burning. Kalau sudah diklik burning, nanti apa namanya? Klik next. Jadi di sini nanti klik next. Nah, ini ya kliknya. Nah, ini setelah diklik kan ada apa namanya? Kita menamain ya. Nah, setelah selesai nanti baru diklik burningnya. Nah, kalau sudah diklik burning ISO, baru klik next. Oke, selanjutnya klik oke. Setelah ISO sukses ya. Setelah kita namai tadi, kemudian kita klik create-nya. Kemudian klik next. Nah, selanjutnya ada include event. Di sini tahap burning my Slack dan create my Slack stick kita lewati. Kemudian kita langsung burning ISO dilakukan setelah adanya kepastian klik next ya. Pada tahap selanjutnya ada pilihan jika kita ingin melakukan pembuatan distro menggunakan USB, kita lewati klik next. Nah, kemarin kan bisa melalui burningnya, bisa melalui CD, bisa melalui USB ya. Silahkan kalian mau dari mana nih? Dari burning CD atau dari USB. Selanjutnya klik finish ya. Klik finish. Nah, ini kan tadi untuk create my select-nya sudah selesai ya. Ini kan hanya sampai pembuatan select-nya. Di sini klik finish ketika
em, klik finish, kemudian pilih yes untuk keluar dari Maxlab Creator. Kemudian setelah itu kita tinggal melakukan restart komputer untuk melihat hasil dari distro yang telah kita buat. Nah, selanjutnya VirtualBox. Nah, VirtualBox ini digunakan untuk melakukan testing distro yang dibuat sebelum burning. Ya, tinggal diklik saja di VirtualBox-nya, diklik, kemudian tampil seperti ini. Nanti klik next saja. Nah, sekarang memberikan nama mesin Maya dan tipe OS-nya. Setelah diklik next tadi, nanti akan tampil ya. Jadi akan tampil seperti ini. Jadi kita disuruh memberikan nama mesin virtualnya. Nah, di sini. Silahkan kalian nanti isi di sini. Kemudian kalau sudah, ya klik next. Nah, selanjutnya adalah menentukan besar memori setelah memberikan penamaan VirtualBox-nya. Kemudian menentukan besar memori. Tentunya memori ini sesuai dengan kapasitas penyimpanan RAM kalian di laptop kalian berapa. Nah, kalau sudah sesuai, kemudian klik next. Kemudian menentukan hard disk virtual. Nah, di sini dipilih hard disk virtualnya ya. Berapa nih? Kalian pilih create new hard disk. Kemudian klik next. Nah, selanjutnya menentukan tipe hard disk. Nah, di sini nanti pilih yang dynamical expanding storage. Nah, ini kalian pilih. Ini. Kemudian klik next. Kemudian menentukan lokasi dan ukuran hard disk virtualnya. Nih, di browse ya, lokasinya di mana penyimpanan kalian. Mau diletakkan di mana? Di sini dinamain misalnya tugas 1 atau tugas berapa atau latihan mungkin. Itu ya. Kemudian size-nya ditentukan berapa nih, misalnya 10 GB. Kemudian kalau sudah, klik next. Nah, di sini kalian melakukan konfirmasi kalau sudah sesuai. Ini tadi ya, sudah sesuai yang dipilih ya, tipenya dynamical expanding. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya di C. Nah, ini penyimpanannya lokasinya di C ya. Misalnya tadi latihan namanya apa? Tugas 1 atau latihan 1 atau apa ya. Jadi di sini di lokasinya di C misalnya di dokumen atau di mana, terserah di B atau di mana. Di sini dinamakan foldernya apa dicari, kemudian apa nama itunya tadi VirtualBox ya. Kemudian harddisk penyimpanannya, kemudian di sini ada nama latihannya, misalnya testing 1 atau tugas 1. Kemudian klik finish kalau sudah. Dicek dulu di sini ya. Nah, sekarang setting virtual CD-nya. Nah, di sini klik virtual box-nya, kemudian eh, setting di sini apa namanya CD atau DVD room-nya. Nah, di sini tampil ya setelah diklik tadi. Setelah diklik ini CD atau DVD room-nya tampil seperti ini. Jadi pilih yang CD atau DVD room. Kemudian di sini checklist untuk mon CD atau DVD drive-nya. Kalau sudah, nanti klik OK.
Nah, ini untuk device-nya, ini ya, folder ISO-nya yang sudah jadi ya. Nah, ini nanti dipilih. Nih, ini yang sudah jadi kalian pilih, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Kalau sudah, diklik OK. Oke, sudah selesai. Oke, simple ya. Oke, untuk materi hari ini, untuk distro 2 seperti ini. Jika ada pertanyaan, ya nanti bisa didiskusikan di grup. Untuk presentasinya, eh, bisa dimulai minggu depan ya. Karena masih ada materi, apa namanya, boleh nanti satu pertemuan itu boleh satu kelompok atau dua kelompok. Ya, Insya Allah presentasinya mulai minggu depan. Silahkan dipersiapkan. Nanti setelah presentasi selesai, nanti apa namanya, tugas presentasi kalian nanti di apa, videokan, kemudian diupload di YouTube. Untuk linknya nanti eh, dikirim ke saya. Kan sudah saya sampaikan ya di awal di pertemuan satu, bahwa nanti ketika sudah presentasi, nanti tugas presentasinya di videokan, kemudian di upload di YouTube. Nah, untuk linknya nanti diberikan kepada saya. Dan untuk materi hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dan didiskusikan. Dan jika ada pertanyaan juga mengenai apa, presentasi tugasnya, juga dipersilahkan. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya.